Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas, dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, terpercaya dan terjangkau. Dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami melalui media podcast kami. Dan dengan dukungan brand ambassador kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Silahkan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Isma'u ahibbai qawla ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, sahabat Mekatur yang kami muliakan. Bersyukur kita pada kesempatan kali ini atas inayah, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir bersama-sama untuk melanjutkan kajian spesial yang dipersembahkan oleh Mekatur Umroh Haji and Travel pilihan Anda. Kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan kali ini akan kita baca pada bab yang terbaru, yaitu Babul Yaqini wat Tawakkuli. Bab yang membahas tentang keyakinan dan ketawakalan. Sahabat Mekatur, jika seandainya bangunan Islam ini ada yang disebut dengan iman, ada yang disebut dengan bangunan Islam, ada yang disebut dengan bangunan ihsan, sesungguhnya kesemua bangunan Islam tersebut diikat dengan satu hal yang paling mendasar, yaitu keyakinan. Bukankah rukun iman yang 6 yang menuntut kita untuk percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, hari akhir, qada qadar, semuanya memiliki garis yang sama, yaitu tentang keyakinan. Pada saat kita harus membangun, mempercayai sesuatu yang tidak dapat kita indra, bukankah sejatinya yang bermain adalah logika keyakinan, bukan logika akal? Pada saat kita bersyahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, melaksanakan puasa dan membayar haji, bukankah sesungguhnya semuanya itu berawal dari keyakinan bahwa setiap amal yang kita lakukan itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahkan pada saat kita berbicara tentang ihsan, pada saat kita beribadah kepada Allah seperti melihat Allah, atau yang memang kita tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi keyakinan kita bangun, Allah melihat kita. Bukankah ini terkait dengan al-yaqinu? Imam Nawawi menghadirkan bab ini pada urutan bab yang ke-7. Babul Yaqini wat Tawakkuli. Di awal pembahasan, Imam Nawawi memulakan dengan surah Al-Ahzab ayat 22. Qala Allah Ta'ala, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Peristiwa luar biasa heroik terjadi pada saat pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 pasukan berhadapan dengan musuh berjumlah 10.000 pasukan. Sepertiga, 1:3. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar kuantitas kaum muslimin yang berada di bawah, tetapi juga dari sisi kualitas kemampuan pasukan, infrastruktur senjata, termasuklah juga faksi-faksi yang tergabung di dalam musuh. Kenapa disebut dengan Al-Ahzab? Karena musuh kaum muslimin pada saat itu adalah akumulasi daripada faksi-faksi yang ada. Bukan hanya orang Quraisy saja, tetapi juga orang Yahudi, tetapi juga orang Nasrani, tetapi juga orang Majusi, tetapi juga kabilah-kabilah dan semua faksi yang memusuhi dakwah Islam pada ketika itu. Bayangkan apa yang terjadi. Dari sisi kuantitasnya kalah, dari sisi jumlah kekuatannya kalah, infrastruktur dan kemodernan senjata kalah. Tapi apa yang terlihat? Mereka mengatakan, qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini sejatinya yang telah diperjanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh betul janji Allah berlaku. Allah selalu benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu benar. Jadi jumlah musuh yang banyak tidak menggetarkan mereka. Perlengkapan senjata yang dimiliki oleh musuh tidak membuat mereka ciut. Bahkan bergabungnya faksi yang sangat banyak tidak membuat kaum muslimin minder, tetapi justru wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semua peristiwa yang mereka lihat dan lalui tidak menambah mereka kecuali keyakinan kepada Allah dan bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan. Orang mukmin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan risau, jangan minder, jangan rendah diri. Antumul a'launa, kalian semuanya tinggi. In kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kalian beriman, yakin, membangun ketakwakalan kepada Allah, kalian semuanya lebih tinggi. Sahabat Mekatur. Sehingga orang beriman selalu memiliki optimisme yang kuat. Kenapa? Karena di sebelah sana ada Allah yang selalu berpihak kepada kita. Maka bismillah, kita akan laksanakan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana. Kembali kita selepas pariwara berikut ini.
kita kembali melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi. Pada pembahasan sebelumnya, Allah menggambarkan peristiwa Perang Ahzab yang begitu luar biasa. Jumlah pasukan musuh yang lebih besar, perlengkapan senjata yang lebih modern, dan jumlah faksi yang tergabung pada musuh tidak membuat mereka rendah diri, tetapi justru menambah keimanan. Saat ini pula Allah menggambarkan tentang situasi yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat perang Uhud. Apa dan bagaimana suasana dan kondisi kebatinan kaum muslimin pada saat perang Uhud? Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang berkata, yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u, sesungguhnya orang telah berkumpul untuk mengepung Nabi dan sahabat pada ketika itu. Fahsyauhum, logika manusia mana yang tidak membuat orang ciut ketika seluruh faksi yang ada itu memusuhi dan mengepungnya, tetapi justru peristiwa itu membuat fazadahum imana, peristiwa yang amat itu membuat keimanan Nabi dan para sahabat, membuat keimanan para sahabat semakin menguat. Dan justru apa yang mereka katakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat berlabuh, sebagai tempat bersandar. Sesungguhnya Allah sebaik-baik bertawakal. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, lam yashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil adzim. Sehingga para ulama, dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini, meskipun secara kasat mata pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan, tetapi justru peristiwa Uhud adalah sebuah pelajaran. Ini mungkin persis seperti seorang anak yang tidak pernah naik kelas, tetapi justru gara-gara ia tidak naik kelas, ia kemudian menjadi lebih baik, menjadi lebih rajin, dan sejak saat itu dia selalu melewati proses pembelajaran dengan excellent. Jika itu hasil dan terjadi, apakah kemudian naik kelas tersebut dianggap sebagai sebuah kegagalan? Tentu tidak. Perang Uhud, ya, terjadi pembantaian. Perang Uhud, ya, paman Nabi yang paling mulia, Hamzah, menjadi syahid. Perang Uhud, ya, fisik Nabi, gigi geraham Nabi terluka, darah mengucur, ya. Tetapi sejatinya itu bukan sebuah kekalahan, tetapi adalah pelajaran. Sejak saat itu Nabi tidak pernah melewati peperangan kecuali kemenangan, berada di pihak. Bukankah itu adalah prestasi? Sehingga apa yang terjadi, orang mukmin selalu menjadikan semua peristiwa yang ia lewati untuk menambah keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Furqan 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Kalau kita bergantung kepada kekayaan kita, mungkin kekayaan berkurang. Kalau kita bergantung kepada nama besar orang tua kita mungkin berpisah dengan kita
kalau tidak kita yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Kalau kita bergantung kepada bos kita pun juga akan berpisah kepada kita. Kalau kita bergantung kepada orang lain pun tidak selamanya akan berada di pihak kita. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Hidup yang tidak pernah mati, Allah Maha Mampu yang tidak pernah menciderai janji. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan orang-orang mukmin tidak pernah menyandarkan kehidupannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ia melewati perjalanan kehidupan yang tidak mudah, harus memilih beragam pilihan-pilihan sulit pada saat itu. Idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika sudah ada satu pilihan yang diambil, selepas itu adalah mengembalikan urusan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, maka orang bertakwa adalah orang yang memiliki keyakinan yang menghunjam dan ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqnal imana thabita wat tawakkula 'ala Allah. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.